Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainaya Rizky Davanti, nomor absen 3 dari D4 Manajemen Pemasaran. Saya akan membahas mengenai fenomena COVID-19, yaitu dari aspek perubahan perilaku konsumen dan pelaku bisnis yang ada di pasar. Yang pertama, saya akan membahas perubahan perilaku konsumen terlebih dahulu. Saat ini, dunia sedang mengalami krisis yang disebabkan oleh pandemi corona. Virus yang memiliki nama lain COVID-19 ini bukan hanya berdampak pada dunia usaha saja, melainkan juga mempengaruhi perubahan perilaku konsumen saat pandemi corona. Akibat COVID-19, masyarakat Indonesia jadi lebih cenderung berbelanja di pasar modern, seperti di hypermarket, supermarket, ataupun pasar modern lainnya, di mana tidak hanya dari konsumen kelas atas, tetapi konsumen dari kelas menengah dan bawah juga lebih banyak berbelanja di hypermarket dan supermarket. Konsumen saat terjadi pandemi akan cenderung lebih memperhatikan nilai. Konsumen pun akan cenderung tidak memikirkan persepsi harganya. Contohnya saja seperti produk sanitasi dan suplai makanan yang ludes dalam beberapa jam. Konsumen juga sebisa mungkin menahan uangnya dan akan membeli barang yang dianggap memiliki nilai sangat penting. Contohnya seperti konsumen akan cenderung menahan untuk mengonsumsi produk komplementer seperti paket liburan, handphone, ataupun barang-barang hobi. Ada beberapa perubahan perilaku konsumen sejak adanya pandemi corona ini. Yang pertama yaitu konsumsi konsumen akan lebih berfokus pada nilai. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, konsumen akan lebih berfokus pada produk-produk yang memiliki nilai bagi kehidupannya. Konsumen akan cenderung mengenyampingkan ego atau hedonisme mereka. Produk-produk kebutuhan sanitasi seperti tisu, sabun, ataupun yang lainnya akan menjadi barang yang mulai disasar oleh konsumen, baik saat ataupun pasca krisis. Selain itu, produk kesehatan seperti suplemen, vitamin, ataupun minuman kaya gizi seperti susu juga akan menjadi hal paling dicari oleh konsumen. Yang kedua yaitu konsumen akan membangun kembali awareness. Saat krisis, konsumen cenderung melupakan ataupun bahkan sudah tidak sadar akan keberadaan suatu brand. Konsumen cenderung bertanya-tanya pada bagaimana krisis ini akan berakhir, daripada apakah produk merek A, B, ataupun C baik-baik saja. Dalam hal ini, konsumen sudah tidak memikirkan lagi tentang brand ataupun model suatu barang, melainkan konsumen akan memikirkan kebutuhan mereka ke depannya seperti dari sisi konsumsi. Konsumen menjadi lebih sering memasak di rumah dan tidak akan membeli makanan di luar rumah. Yang ketiga yaitu konsumen online kini bukan hanya generasi milenial saja. Pada awalnya, konsumen online didominasi oleh generasi milenial. Tetapi sejak adanya pandemi ini, konsumen generasi X juga mulai mencoba membeli keperluannya di toko online seperti halnya generasi milenial. Yang keempat yaitu bangkitnya tren group buying. Pada awal tahun 2010-an, grup buying sempat populer di seluruh negeri, tidak terlepas di Indonesia. Namun, pada pertengahan tahun 2010-an, tren ini tiba-tiba hilang di Indonesia. Namun, di negara-negara Eropa dan Amerika Serikat, tren grup buying atau pembelian kolektif ini masih bertahan hingga saat ini. Grup buying sendiri adalah pembelian kolektif dari beberapa pembeli untuk mengaktifkan diskon. Karena kecenderungan orang sulit untuk mengeluarkan uang lebih saat pandemi, orang-orang akan bekerja sama untuk membeli barang tertentu untuk mendapatkan potongan harga. Itulah beberapa perubahan perilaku konsumen saat dan pasca pandemi corona. Yang kedua, saya akan membahas tentang pelaku bisnis yang ada di pasar. Berhubung fokus bisnis dimulai dari konsumen atau customer driven, tentu saja kita perlu memahami perubahan apa yang terjadi pada konsumen.
Ada 4 orientasi konsumen dalam membeli produk atau jasa yang bertambah kuat dibanding sebelum PSBB, yaitu health, secure, budget, dan convenience. Yang pertama ada health. Dalam hal ini, pelaku usaha perlu memikirkan elemen apa saja yang ada pada produk, jasa, lingkungan, dan suasana yang dapat memberikan persepsi positif terhadap kesehatan konsumen. Misalnya, kemasan yang lebih higienis, pengolahan yang lebih baik, menggunakan bahan-bahan yang lebih menyehatkan, dan lain-lain. Yang kedua adalah secure, yaitu rasa aman konsumen dari risiko tertular ketika melakukan transaksi atau menikmati layanan. Misalnya, prosedur kerja atau cara pembayarannya membangun persepsi lebih aman atau contactless payment system, seperti pindai kode QR. Yang ketiga adalah budget. Sebagian besar masyarakat terdampak ekonomi selama PSBB. Maka perhatian mereka sekarang bukan pada seberapa banyak mereka perlu membeli, tetapi bagaimana mereka bisa membeli. Jadi, orientasinya pada budget. Cara yang bisa dilakukan antara lain menurunkan harga dibarengi dengan cara mengurangi produk atau jasa. Misalnya, memperkecil ukuran, volume, kualitas, dan jenis layanan. Yang penting, pengurangan tersebut tidaklah esensial atau tetap memenuhi kebutuhan standar konsumen. Cara lain yang juga dapat dilakukan adalah membuat merek baru yang lebih murah dengan spesifikasi yang dikurangi. Dan yang terakhir adalah convenience. Sebelum terjadinya pandemi, perhatian konsumen terhadap kenyamanan atau kemudahan sudah cukup tinggi. Pandemi yang terjadi menjadi akselerator bagi perilaku itu. Beberapa hal yang dapat dilakukan adalah menambah jumlah saluran atau kanal, khususnya kanal digital. Misalnya untuk menarik calon pelanggan, memperkuat hubungan pelanggan, pengiriman, pembayaran, dan lain-lain. Menurut saya, perubahan perilaku ini akan berdampak merubah seluruh aktivitas yang ada di masyarakat hingga masa pandemi ini berlalu. Masyarakat akan terbiasa dengan aktivitas-aktivitas yang sudah ada mulai awal pandemi. Masyarakat akan semakin lebih ketergantungan pada toko online, di mana sekarang maupun nantinya e-commerce akan menjadi poin utama dalam pembelian konsumen di masa yang akan datang. Dan untuk pandangan pelaku bisnis dalam mengantisipasi kondisi bahkan tantangan, yaitu dengan cara beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis dan tentu melakukan penyesuaian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang berubah-ubah di masa pandemik maupun sesudah pandemik. Dunia akan merasakan perubahan yang besar dalam berbagai macam aspek, terutama bisnis. Penerapan teknologi digital dirasa menjadi sebuah hal yang hukumnya wajib untuk dilakukan. Semua bisnis sudah harus menyiapkan rencana dalam menghadapi krisis pandemi masa depan dari segi digitalisasi proses bisnis, merencanakan arus kas yang lebih kuat dan memperkuat rantai pasokan. Bukan tidak mungkin akan terjadi perubahan pola kebiasaan di masa depan, di mana mempengaruhi banyak aspek seperti dunia bisnis. Hal ini bisa menjadi sebuah fenomena yang mendorong munculnya pola kerja baru dengan berpusat pada software ataupun kecerdasan buatan sebagai dampak dari perubahan zaman. Sekian video presentasi dari saya. Jika ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.